Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga di Prasetyo di perkuliahan kepramukaan semester 2 kelas pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, pada perkuliahan kali ini saya membentuk tim teaching bersama Bapak Taufik. Oleh karena itu, kemarin yang digunakan untuk materi sejarah pramuka di dunia adalah materinya Bapak Taufik. Jadi kami akan memberikan materi secara bergantian hingga UTS nanti. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami materi perkuliahan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tak lupa saya selalu mengingatkan kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, karena yang kita ketahui ya, virus COVID ini belumlah hilang dari Indonesia. Oleh karena itu kita berharap agar virus COVID ini segera hilang dari Indonesia dan kita bisa melakukan perkuliahan dengan tatap muka. Materi kali ini adalah sejarah pramuka di Indonesia. Adapun subbab yang akan kita pelajari adalah awal mula gerakan pramuka di Indonesia, lalu sejarah pramuka masa penjajahan Belanda, sejarah pramuka masa penjajahan Jepang, dan sejarah pramuka pasca kemerdekaan. Nah, karena ini kita membahas sejarah, maka tidak bisa saya sebutkan poin-poinnya ya, jadi akan banyak sekali tulisan. Mohon untuk dipahami dan perhatiannya untuk membaca PPT gitu ya. Terima kasih. Kita masuk ke awal mula gerakan pramuka di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa bahasa Belanda. Jadi kalau misalnya pembacaan saya kurang benar atau terdengarnya aneh, mohon dimaafkan ya, karena saya bukan orang Belanda. Yang pertama adalah organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang dari Netherlands Pathfinders Organisatie atau biasa yang disingkat dengan NPO pada tahun 1912. Lalu pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama, NPO ini berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau yang disingkat dengan NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia sendiri adalah Javanisi Pathfinders Organisatie, berdiri atas prakarsa dari Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Lalu terakhir gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Nah, jadi dari NPO yang berubah menjadi NIPV ini, lalu ada juga Javanese Pathfinders Organisatie, ini semuanya melebur menjadi satu, dinamakan dengan pramuka pada tahun 1961. Baiklah, sekarang kita masuk ke sejarah pramuka pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi pada masa kolonial Belanda ini, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV, yang tadinya adalah NPO ya. Nah, lalu para tokoh kemerdekaan tertarik dengan pergerakan tersebut dan sepakat mendirikan organisasi serupa. Nah, mulailah bermunculan organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti SIAP atau Sarekat Islam Afdelin Pathfinderi,
lalu ada HW, Hizbul Waton, ini masih ada sampai sekarang ya. Lalu JPO, Japanese Vendors Organization, lalu ada Natibij, Nationale Islamist Fatimderi, dan JJP, Jong Java Fatimderi. Namun, penggunaan istilah Fatimderi ini mendapat larangan dari Belanda. Kenapa? Karena Fatimderi itu adalah seperti NITV ini adalah Indonesia Fatimderi Vereniging, yaitu artinya persatuan pandukan dunia Belanda. Nah, oleh karena itu istilah ini dikenal oleh Belanda yang akhirnya dipakai oleh rakyat pribumi. Oleh karena itu mendapat larangan dari Belanda. Nah, para tokoh nasional Indonesia tidak kehabisan akal. Nah, oleh Kiai Haji Agus Salim, istilah Fatimderi diganti dengan pandu atau kepanduan. Seperti itu ya. Nah, lalu pada tahun 1930, organisasi PTS atau Pandu Pemuda Sumatera, PK, Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung menjadi satu membentuk KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Nah, 1 tahun setelahnya dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan Indonesia yang bernama PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Selanjutnya PAPI ini berubah nama pada tahun 1938 menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, demi menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, BPPKI menyelenggarakan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OM dan diselenggarakan mulai tanggal 29 sampai dengan 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta, dan perkemahan ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore yang sampai saat ini masih sering dilakukan. Mungkin karena pandemi diundur ya, seperti itu. Seperti itulah sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sekarang kita masuk sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Nah, ternyata Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan. Nah, Jepang ini menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino yang kedua. Nah, ternyata belakangan banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Jadi kepanduan ini ternyata ikut andil dalam merebut kemerdekaan dari jajahan Jepang. Nah, kita masuk pada sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul, tepatnya di Yogyakarta, dan bersepakat membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia dan mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dan hasil dari kongres ini terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini juga didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Untuk isinya kalian bisa googling ya. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 95 bagian A tertanggal pada 1 Februari 1947. Jadi pramuka ini dideklarasikan atau dilegalkan oleh pemerintah itu pada tanggal 1 Februari 1947.
Nah, lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia itu lahir pada tahun 1961, di mana Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui. Metode dan aktivitas pendidikan juga harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada akhirnya dilebur menjadi satu, yang disebut dengan Pramuka. Nah, penyebab kepanduan berubah menjadi Gerakan Pramuka ini, yang pertama, menjelang 1961, kepanduan Indonesia ini telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan, di mana ini merupakan keadaan yang terasa lemah meski terbagi ke dalam 3 federasi organisasi kepanduan. Yang satu Federasi Kepanduan Putra dan 2 lainnya Federasi Kepanduan Putri. Selanjutnya, dengan adanya Kepres nomor 238 tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia ini mulai dengan keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka. Nah, di mana semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental atau bukan badan pemerintah yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka ini diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi dengan pengurus atau wakil nasional, daerah, cabang, dan ranting yang dipilih dengan musyawarah. Tujuannya Gerakan Pramuka ini sendiri adalah yang pertama, Gerakan Pramuka merupakan organisasi wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia pada saat ini, karena memiliki dasar hukum. Gerakan Pramuka lebih diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, lalu apa sih pendidikan kepramukaan ini? Mungkin dari kalian banyak ya yang sudah ikut pramuka, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah akhir. Jadi pendidikan kepramukaan ini adalah pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Jadi nanti kita akan membahas sendiri metode kepramukaan itu pada pertemuan tersendiri. Nilai-nilai kepramukaan yang dimaksud di sini adalah Satya dan Dharma. Nah, bagi anak-anak pramuka pasti tahu ya apa itu Satya dan Dharma. Lalu, metode kepramukaan yang dimaksud di sini adalah belajar interaktif dan progresif di alam terbuka dengan bimbingan orang dewasa. Jadi pada pramuka kita tahu ya ada bagaimana tali menali, ada yang namanya kema, ada yang namanya sandi-sandi, mus dan segalanya. Itu bagaimana cara kita juga hidup di alam seperti itu semuanya ada pada pelajaran kepramukaan. Oleh karena itu, karena dia non formal, biasanya masuk ke dalam ekskul ya, tidak masuk ke dalam inti pembelajaran atau di dalam mata pelajaran kelas. Nah, tujuan keberadaan pramuka ini setelah diperingkas yaitu ada 4. Yang pertama, membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak kepribadian dan akhlakul karimah atau akhlak mulia ya. Yang kedua adalah menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Apalagi kita sekarang bisa lihat ya, netizen itu lebih cinta dengan budaya-budaya dari luar negeri, khususnya untuk yang ukti mungkin lebih memuja K-pop atau kiblatnya itu ke arah Korea Selatan. Kalau yang cowok-cowok biasanya ke arah barat ya, kiblatnya itu lebih suka DJ seperti Marshmello dan lain sebagainya.
Nah, lalu yang ketiga adalah membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan, khususnya bagaimana bertahan hidup di alam tadi ya, dengan keterampilan tali menali, keterampilan membuat kemah, maupun keterampilan-keterampilan lain yang berkaitan dengan alam terbuka. Yang keempat adalah pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi walaupun pasti kalian ini pernah mengalami ikut pramuka ya, walaupun hanya tahap baris berbaris mungkin seperti itu. Nah, jadi pendidikan kepramukaan ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada kegiatan SMA mungkin tidak wajib karena banyak ekskul yang lainnya seperti itu. Nah, tadi adalah pembahasan kita tentang sejarah pramuka di Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan, pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca dari kemerdekaan. Nah, karena ini sejarah, itu tadi sungguh banyak sekali ya sejarah yang harus kita pelajari. Mungkin masih ada banyak yang bingung. Nah, oleh karena itu kalian bisa mengajukan pertanyaan atau di post pada forum diskusi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan menjawab. Ini digunakan untuk nilai keaktifan bagi yang bertanya maupun yang menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya, terutama pada pelafalan bahasa-bahasa Belanda tadi ya. Saya pamit undur diri, kita move ke forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.